Satu Ya satu lah, Abi emang satu. Emang Oke. Abi percaya Tuhan tiga. Oke, gini. Kamu Tuhan yang satu itu sudah kamu lihat belum? Ya belum Abi. Emang Abi pernah melihat Tuhan? Sudah. Kenapa kamu ribut? Masalah. Ya hadi ya bashir ya tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin jadi bulan-bulanan akhi mawar ya. Dan lucu sekali kamu muslimin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Coba saya ini ya, halo mawar berduri. Coba ini orang Shalom atau enggak? Ya. Halo mawar berduri. Halo. Shalom. Halo. Buka suaranya. Selamat malam Abi Ibrahim. Oke. Selamat malam. Bagus suaraku Abi? Kedengaran. Ya. Suaraku gimana Abi? Kedengaran ya. Selamat malam waktu Indonesia bagian barat. Mungkin di tempat Abi siang ya, pagi mungkin ya. Pagi, masih pagi. Pagi, iya. Tadi saya baru mendengar juga statement Abi, katanya mau jadi Menteri Agama gitu ya. Kalau Prabowo terpilih jadi presiden, begitu Bi ya? Ya, kira-kira begitulah, manalah mau mereka ini. Hanya saya kira-kira kalau Prabowo menang, apakah saya dikembalikan ke Indonesia? Begitu. Ya, bagaimana itu? Oh, begitu ya. Ya, tapi kalau menurut saya lebih baik Abi Saifuddin tetap di Amerika saja. Memberitakan Bible untuk orang-orang atau domba-domba yang di Amerika sana. Begitu Bi kalau menurut pendapat saya. Kalau Abi pulang ke Indonesia juga ada ya kan. Lebih baik Abi memberitakan Bible untuk para domba-domba yang dongok di Amerika sana. Begitu Bi. Gimana Bi tanggapan Abi? Oke, bagus juga. Saya ini orang yang mengalir, orang yang siap ditempatkan Tuhan di mana saja. Sebagai penginjil, dia tidak boleh memilih tempat, memilih pelayanan, ataupun ini gerejanya bayarannya sedikit, lebih baik pilih yang banyak. Itu juga nggak boleh, nggak ada dalam kamus saya. Karena saya berusaha maksimal menjadi pelayan Tuhan murni tulus hati. Jadi begitu Pak. Terima kasih Pak Mawar Berduri. Iya, dia ada pertanyaan juga. Sebenarnya Abi itu pelayan Tuhan. Kan pelayanan Tuhan itu ibaratnya memberi pelayan domba Abi. Itu kan ada dua asumsi ya, pelayan Tuhan atau pelayan domba begitu Bi. Sebab di kalangan Abi di Indonesia ini, kalangan Abi ya, di Indonesia ini para hamba ini malah sama tolol saja Abi pergi ke Amerika sana. Karena Abi mempunyai sepak terjang yang kuat ya masalah tentang Kristenan. Jadi domba-domba Indonesia ini bertambah tolol Abi.
kok tega-teganya Abi begitu yang meninggalkan domba-domba Abi di Indonesia. Yang bertambah lama bertambah goblok menurut saya, Bi. Gimana itu, Bi? Ya. Melayani domba dengan melayani Tuhan itu beda-beda tipis. Melayani Tuhan itu juga berarti karena tanda salib. Salib itu ketemunya di dada saya ini gitu. Melayani Tuhan adalah melayani manusia itu sendiri. Datang, kasih makan orang yang menderita, itu sudah melayani Tuhan. Ketika aku dalam penjara, kamu nggak besuk. Ketika aku tidak berpakaian, kamu nggak ngasih. Itu melayani Tuhan berarti langsung kepada objek itu. Melayani domba-domba ya sama juga langsung kepada orangnya, tetapi harus bermotivasi kepada ketuhanan, kepada Yesus Kristus. Perintahnya itu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada orang yang melayani Tuhan dan ada orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Khutbah itu melayani pekerjaan Tuhan, memuji song leaders, itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Main musik, main gitar, melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan adalah langsung ketemu dengan manusia itu, mengobatinya, menginjilinya, ngasih makan, ngasih pakaian, mengunjungi orang dalam penjara, mengunjungi janda-janda. Itulah melayani Tuhan itu sendiri. Bisa saja orang yang khutbah berapi-api di mimbar, tapi nanti malam selingkuh dengan perempuan lain. Itu bisa itu. Itu karena dia hanya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan sama dengan melakukan pekerjaan Tuhan juga. Jadi begitu, Pak. Adapun domba-domba Indonesia yang gak apa-apalah. Dengan YouTube ini akan lebih bagus lagi karena terutama channel ini nih banyak sekali penontonnya, banyak sekali yang memperhatikannya, walaupun subscribe-nya baru 25.000 orang dan enggak cepat bertambahnya ini channel ini. Banyak penonton bersyukur dan channel ini saya pakai semata untuk khutbah-khutbah dan perbandingan agama yang jelas. Jadi begitu Pak Mawar. Terima kasih ya. Abi ya. Saya kan berada di Indonesia ya. Selamat malam Abi yang ya Pak Barto. Oh siap ya Abi. Dari izin ngomong sedikit tapi ya, menarik tadi pembahasan yang disampaikan oleh Pak Mawar tadi ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Mawar itu bagus juga ya, bahwasanya Abi itu sebaiknya memberitakan firman Tuhan itu di Amerika sana saja gitu ya. Karena beberapa hari kemarin kan saya pernah baca di media di web gitu kan. Maka di sini saya ingin nanya gitu loh. Apakah benar itu Abi kalau di Amerika itu banyak gereja-gereja dijual ya, beralih fungsi menjadi masjid, bahkan menjadi bar segala macam, itu benar nggak berita itu Abi? Soalnya sering kita baca di medsos itu ada seperti itu gitu. Nah Abi ini kan sekarang tinggal di Amerika, itu kira-kira bagaimana berita terkait gereja dijual itu Abi? Ya nggak ada, itu kan hanya isu-isu, mereka nggak bisa ngomong lagi bahwa banyak gereja dijual jadi masjid. Ada gedung, saya nggak tahu persis, yang dibeli oleh Pak Menteri siapa itu yang dikasih nama Menteri, di downtown di Los Angeles sana itu. Sekarang ada masjidnya, tapi bukan dari gereja. Mereka sebut dari gereja. Ya memang ada gereja yang dijual, komplek kosong, murid nggak ada, sekolah nggak bisa berkembang lagi. Nah ada yang begitu, semuanya ada. Di Amerika kan bebas, masjid dijual, ada juga perpustakaan dijual, karena aset pribadi bisa dijual di sini. Ada undang-undang, ada hukumnya.
Jadi, tapi kalau dibilang banyak masjid, banyak gereja yang dijual, itu bohong, hoak. Mereka tukang hoak, jangan dipercaya begitu. Oke. Artinya faktornya gereja dijual tadi kan diantaranya itu banyak yang sudah nggak minat ke gereja gitu Abi ya, terutama anak-anak muda gitu, sehingga daripada mangkrak ya udah mending dijual aja. Karena kalau dijual sih saya rasa kalau satu bangunan gereja kan bisa sampai miliaran juga ya, dan cukup lumayan lah ya. Pertanyaan saya selanjutnya, Bi, ini apa yang menyebabkan pemuda-pemuda Amerika itu mereka tidak terlalu aktif di gereja, gitu. Ya sampai-sampai gereja itu ada dijual. Apakah ada faktor mereka tidak meragukan ketuhanan Yesus atau gimana gitu lebih? Atau mungkin berat di perpuluhan atau gimana gitu sehingga mereka malas bergereja di sana. Orang Amerika ya mereka logis sekali kalau orang Amerika itu. Jadi agama dilogikakan ya banyak itu. Akhirnya ya anak-anak muda lebih banyak bekerja daripada beragama. Karena agama itu merugikan bagi mereka. Sehingga kaum muda Amerika banyak yang ateis, yang tidak percaya lagi dengan agama. Apalagi kalau dengan adanya agama dari Arab itu, mereka nggak suka lagi. Karena hanya menimbulkan persaingan dan pertentangan. Jadi begitu. Tapi kenyataannya Abi di Amerika sana perkembangan Islam sangat pesat sekali Abi. Malah semenjak Abi ke Amerika, malah keislaman bertambah pesat. Seharusnya Abi sebagai pendeta yang di Indonesia ya telah punya nama juga ya. Seharusnya Abi di Amerika itu mengumpulkan lagi orang-orang yang domba-domba Abi atau jemaat-jemaat Abi itu yang mulai lompat pagar. Seharusnya sepak terjang Abi itu harus lebih mumpuni di Amerika karena di Amerika itu penuh dengan kebebasan. Begitu Abi. Gimana menurut Abi? Kalau menginjil di Amerika kurang bebas, artinya kurang berani. Kita hanya bisa menginjil itu kita pakai toa di tempat umum dan dia mau dengar atau tidak itu bukan urusan kita, ya, bukan urusan pemerintah. Jadi saya berdiri di Los Angeles sana, di Hollywood, umpama itu ada yang begitu, tetapi kita tidak bisa langsung ngomong kepada orang mau nggak kamu terima Yesus sekarang gitu, nggak bisa begitu. Bisa, orang itu bisa ngelawan kita bisa masuk gara-gara itu. Jadi itu ya. Jadi saya mendengar berita juga di Israel akhir-akhir ini Abi ya, itu orang-orang kekristenan di Israel sana dilarang untuk misionaris ya, atau menyebarkan kepercayaannya, malah akan dipenjarakan Abi. Dan saya juga tengok di YouTube bahkan di TikTok itu polisi Israel itu bahkan melarang hari apa kemarin ya, hari Sabtu, hari Kudus Sabtu. Kok bisa seperti itu, padahal Yesus itu kan berasal dari Israel sana. Kok orang-orang Israel menolak dengan ya menurut saya secara kejam Abi. Gimana menurut Abi itu? Ya biarin aja, orang Yahudi itu orang adat istiadat mereka itu kuat dan luar biasa, jadi begitu. Mereka lebih mementingkan ini, sama juga dengan Muslim sekarang ini di Indonesia, bagaimana menangkap para misionaris, para YouTubers Kristen itu ditangkapin, yang Islam enggak. Ya biasa itu. Sebuah negara, apalagi orang Israel itu adalah orang yang menjunjung tinggi hari-hari agama mereka. Ya kalau ada orang Kristen yang ini memang mereka dari dulu, dari awal, dari sejak zaman kekristenan bahkan Yesus Kristus dibunuh. Itu nggak usah heran yang begitu. Bahkan jadi Yesus Kristus dibunuh orang Israel ya. Dibenci, kamu akan dimusuhin gitu. Iya, jadi berarti Israel ini gimana, termasuk orang-orang yang kejam juga ya, bahkan sekelas Tuhan pun Yesus Kristus berani mereka salibkan, kan seperti itu Abi. Jadi begini Abi ya, ada pertanyaan lagi,
semenjak Abi pergi ke Amerika, Abi sebagai pendeta ya, itu jamaah-jamaah Abi atau domba-domba Abi semenjak kepergian Abi itu sering selang seketa masalah ketuhanan Abi, sering ribut. Saya juga sebagai orang awam ya, kadang-kadang menengoknya ya kadang lucu-lucu juga Abi. Jadi setelah Abi pergi ke Amerika ini, mereka ini sering baku pukul masalah ketuhanan, apalagi masalah donasi Abi. Itu pun Abi udah tahu ya masalah Abi dalam ya donasi KC ya, anggaplah kita biarkan seperti itu. Tapi sekarang masalah si pendeta Yusuf Manubulu ini seperti Pauzang, seperti yang lain itu mulai open donasi Abi. Itu maksud open donasi dari teman-teman Abi atau domba-domba yang di Indonesia itu maksudnya apa Abi? Tujuannya apa sebenarnya Abi? Ya kamu nggak usah nanya ke saya yang begitulah. Sok banget kalau kamu nanya-nanya begitu di ruang seperti ini, seolah-olah kamu nggak tahu persis gitu. Mawar berduri, nggak begini saya pula. Iya, maksudnya begini Abi, karena Abi kan pernah saya dengarkan dari YouTube mengalami kasus ya mengenai donasi lah dengan pendeta Joshua Tewu atau dengan Paul Zong, itu kan masalah donasi juga. Tapi saya walaupun bagaimanapun saya lebih salut ke Abi. Orang Islam sendiri naik haji donasi ke Arab Saudi, orang Kristen nggak pernah ribut, hanya saya yang ngomong. Kenapa sih kamu yang ikut-ikut ngomong pula? Mawar berduri ini ngaco lu. Nggak usah nanya, maksudnya saya ngomong bahwa Nabi itu begini-begini, kena sihir gitu loh. Oh iya, oke Abi. Kita skip yang itu Abi. Jadi begini Abi. Jadi semenjak Abi pergi ke Amerika, itu jemaat-jemaat Abi atau domba-domba Abi pengikut Yesus Kristus itu kan sering baku hantam. Seharusnya Abi yang orang yang dituakan ya kan harus mengabarkan Bibel di Amerika. Rupanya Mawar Berduri ini provokator, hanya menanyakan sesuatu, orang ribut masalah ketuhanan, itu baca di Al-Quran itu ribut masalah Tuhan. Gimana Abi? Yang satu itu kamu percaya Tuhan satu apa tiga? Satu lah Abi, masa tiga? Bukan, hah? Satu ya satu lah Abi, emang satu. Okay. Emang Abi percaya Tuhan tiga? Oke, gini. Kamu Tuhan yang satu itu sudah kamu lihat belum? Ya belum Abi, emang Abi pernah melihat Tuhan? Kenapa kamu ribut? Masalah ketuhanan itu sudah diributin dari zaman ke zaman, begitu loh. Enggak. Nah, sekarang tapi kamu bilang bahwa jemaat Abi ketinggalan di Amerika, Abi begini ribut, baku hantam masalah ketuhanan. Lah maksud kamu apa? Ya begini Abi, jadi dari pertanyaan Abi tadi, apakah Abi menanyakan Tuhan saya tiga atau satu, kan begitu. Jadi saya balik bertanya ke Abi, apakah Tuhan Abi itu tiga atau satu, kan gitu Bi. Iya. Halo, selamat malam, shalom. Iya, shalom. Shalom. Abi. Ya. Halo Pak Mawar Berduri. Ya, selamat malam Ibu Ruth Purba. Gimana kabarnya Bu? Baik Pak. Bapak, itu dari tadi Bapak nanyain sama Abi tuh sebenarnya nanya atau nguji atau gimana sih? Saya ngikutin dari tadi bingung, soalnya dari tadi Bapak nanya, Abi jawab, terus Bapak lompat lagi ke pertanyaan berikutnya, lompat lagi. Iya, begini, pertanyaan saya yang dijawab oleh Abi gitu loh Pak. Karena dari begini, tadi Bu. Yang dijawab oleh dijawab Abi, Bapak nggak nangkep gitu. Nah, saya malah mau nanya balik, sebenarnya Bapak tahu nggak? Demikian tadi kamu sih Binda. Wah, karena herdernya langsung ya, herder betinanya naik, langsung memberikan pembelaan ya, padahal menggelikan gitu. Kalau saya dapat naik, saya pasti akan naik kamu sih Binda. Tapi karena saya tidak dapat naik ya, karena sudah diblokir, malas saya bikin akun, bikin akun nanti diblokir, belum jadi bikinnya tidak sesuai, bikinnya lama tapi
ketika mau naik ketahuan itu saya langsung di kick gitu ya, jadi sia-sia gitu. Dan herdernya ini luar biasa, macam saja ya kan. Mereka tidak sadar bahwasanya mereka tengah duduk bincang berpeluk mesra dengan seorang buron. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rizky Lisani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي